Lila, Mika Tambayong, Dewi Sandra, Michela Putri, MD Entertainment Series, Nada Cinta. Setiap hari, jam 7.20 malam, MDTV, drama nomor 1. Menelusuri beragam kuliner Nusantara, hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak. MDTV, TV paling drama. Wah, baru guys. Intip keseruan berpetualang menjelajah kuliner Indonesia. Ini pokoknya rempah-rempahnya full, medok banget. Renyah banget. Menu kali ini wajib banget dicobain di rumah. Masak Gas, setiap hari, jam 3 sore. Jadi sebelum aku menutup mata, saya ingin mereka itu sukses. Jadi aku berdoa begini, Tuhan, sebelum aku meninggal, aku ingin melihat satu, tidak banyak. Satu, aku mau nangis nanti. Ya gitulah. Satu yang berhasil. Pencapaian terbesar Anda? Enggak juga. Tapi saya ingin melihat. Jadi apa yang aku perjuangkan, ya buahnya ada. Buahnya gitu. Mengangkat derajat kaum pinggiran, membina mereka yang terabaikan. Dialah Agus Sutikno, si pendeta jalanan. Nama 25 nabi. Aneh, tak selalu nyeleneh. Tak pernah membeda sekalipun dandanan tak sama. Sebagai pendeta gereja Pantai Kosta, Agus lakukan hal berbeda. Ia justru memilih untuk mengabdi. Keluar masuk kawasan kumuh hingga kawasan prostitusi tanpa melihat apa agama yang diyakini. Karena mungkin saya yang aneh. Maksudnya aneh itu pertama yang bertato, dan yang kedua sepatu seperti ini, pakai celana straight, pakai jaket seperti ini. Tapi saya itu begini, bahwa seorang itu tidak diukur oleh baju, tidak bisa diukur. Yang pakai tato itu jahat, yang pakai maaf ini, yang pakai jilbab orang baik kan enggak juga. Kawasan Tanggul Indah, Kota Semarang. 13 tahun yang lalu, untuk pertama kali, sedulur Agus menginjakkan kaki di tempat ini. Melewati ragam kendala, kini pekerja seks, transgender, anak jalanan, hingga pengguna narkoba, ia rangkul dan ia bina. Bonita salah satunya.
Transgender yang lebih dari 10 tahun dibina oleh sedulur Agus ini punya masa lalu suram hingga ia divonis terjangkit virus HIV. Namun perlahan kini Bonita ikut mengabdi mendampingi warga sebagai penebus dosa. Suatu saat dia ada khotbah, saya belum tahu kalau dia pendeta. Saya pikir orang biasa aja kan. Terus dia ajak saya hari Minggu, bisa nggak ikut saya kemana? Ke Getsemani, asrama Getsemani, ada sebelah situ ada gereja. Nanti kamu sharing ya, iya, saya bilang gitu. Tapi saya nurut aja. Saya baru tahu di situ kalau dia pendeta, dia khotbah. Saya sharing, dia khotbah. Di situlah saya baru tahu dia pendeta. Saya banyak perubahan. Berterima kasih sekali sama kepala yayasan Agus yang telah mengangkat derajat saya. Mayoritas warga di sini adalah Muslim, namun Agus tak pernah bergeming. Tak pernah ada tendensi untuk ciptakan toleransi. Agus datang menjelaskan sebuah niat baik tanpa embel-embel kristenisasi. Ada penolakan nggak, Mas, pertamanya? Ada, tapi sekian waktu mereka tahu. Mereka tahu bahwa emang tidak ada motivasi, tidak ada udang di balik batu, tidak ada maksud-maksud terselubung. Murni, pure, lillahi ta'ala. Jadi apapun agama seseorang, bagi saya apapun agama yang kita anut, kalau kita tidak berdampak bagi manusia ya bagaimana? Jadi kita tidak bisa langsung ke atas tanpa kita melalui yang bawah ini, yang anak-anak yang tampak-tampak seperti belakang ini. Tidak bisa. Ajarkan pendidikan, sedulur Agus mendirikan sebuah yayasan. Ada kurang lebih 100 anak, 80 transgender, dan 200 warga yang ia jaga. Tak banyak memang bantuan yang datang. Tapi nyatanya Agus tak pernah patah arang. Buktinya, ia tetap bisa menyekolahkan sebagian besar anak asuhnya. Kalau dipikir-pikir dan kalau di logika kan sebenarnya nggak ada hitungannya, Mas. Nggak ada logika matematikanya. Kemudian Mas Agus ngejalaninnya gimana selama ini, Mas? Jadi kalau dalam Tuhan itu tidak ada kamus matematika. Nggak ada. Jadi saya percaya lillahi ta'ala bahwa apa yang saya lakukan ini tulus. Banyak yang baca yang ngomong gini, coba Mas Agus buat proposal bantuan sebagainya, tapi saya sampai pagi hari ini belum. Tidak, karena saya percaya bahwa ini adalah misi Tuhan. Jadi kalau benar misi Tuhan tetap jalan. Sekalipun tidak ada teman, tidak ada donatur, tetap jalan. Jadi saya itu single factor. Membangun keceriaan dari hal sederhana, namun tetap bermakna. Salah satunya mengajak anak-anak untuk liburan, meski itu hanya sekedar bersenang-senang di kolam renang. Percaya toleransi adalah kemenangan dalam keberagaman, menjalin kebersamaan jadi salah satu metode yang coba Agus terapkan. Walau pernah menaruh curiga, namun kini warga percaya. Sedulur Agus adalah sosok yang dikirimkan Tuhan untuk memberikan kebaikan tanpa memandang keyakinan. Agus kan Kristen, sini kebanyakan yang Islam. Jadi ada yang curiga, apalagi aja diajak ke gereja, diajak orang Kristen gitu. Tapi itu awalnya, tapi ini kan udah berjalan udah lama, jadi nggak ada positif pikirnya, sekarang sama aja, Islam atau apa agama itu semua sama gitu. Tapi sekarang udah, di sini Mas Agus kan bantu, jadi warga-warga sini membantu.
Mas Agus diterima di sini. Tuhan pasti punya alasan mengapa Agus Sutikno, si pendeta jalanan, dihadirkan dalam perbedaan. Perbedaan yang menjelma menjadi indahnya hubungan, bukan permusuhan. Belasan tahun menabur pikiran, kini Agus menuai tindakan. Mau sampai kapan Mas Agus menjalani ini semua? Kalau Tuhan bilang, sudah selesai tugasmu, saya akan pulang ke surga. Kalau belum selesai ya lanjutkan perjuangan. Saya kapan? Saya nggak tahu. Begitu. Kehidupan tak cukup berujar soal Tuhan. Apalagi bagi mereka yang menilai besarnya iman hanya dari penampilan. Tak usah saling menyalahkan. Cukuplah Tuhan yang mengadili amal perbuatan. Buktikan bahwa kita semua telah berperan, khususnya dalam keberagaman. Pendeta Agus menjadi bukti bahwa berbeda bukan berarti tak peduli. Nyentrik bukan berarti penuh intrik. Yang pasti tak pernah ada teori soal cinta sejati. Karena yang hakiki, Tuhan menganugerahkan hati agar manusia berdampingan dan saling mengasihi. Kelakuan liar si gadis hutan dilengkapi dengan komedi dan drama romansa. Cemong, lu ngapain jadi ayam gitu? MD Entertainment Series, Dia Anakku, setiap hari jam 6 sore, menyuguhkan potret kehidupan manusia. Kamu sudah selingkuh sama lelaki lain. Laki-laki itu lebih kaya, lebih ganteng daripada abang. Abang kan buta, miskin. MDTV Cerita Nyata, setiap hari jam 10 pagi dan jam setengah 12 siang. Menelusuri beragam kuliner Nusantara, hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak. MDTV, TV paling drama. Ketika cinta tulus harus terpisahkan, mempertemukan pada takdir yang rumit, penuh dengan dilema dan ketegangan. Janganlah kau tinggalkan diri. Diperankan oleh aktor berbakat Randy Pangalila, Mika Tambayong, Dewi Sandra, Michela Putri. MD Entertainment Series, Nada Cinta, setiap hari jam 7.20 malam. MDTV, drama nomor 1. Gua Albornakis. Intip keseruan berpetualang menjelajah kuliner Indonesia. Ini pokoknya rempah-rempahnya full, medok banget. Renyah banget. Menu kali ini wajib banget dicobain di rumah. Masak Gas, setiap hari jam 3 sore. Tayang perdana dengan episode paling baru, Persahabatan Penuh Tawa. Adit dan kawan-kawan siap temani harimu. Oke banget. Sip, mantap ini. Profesional. Adit Sopo Jarwo, setiap hari jam 4.15 sore. Sajian informasi terkini dari para selebriti. Jadi clear, ini perpisahannya baik-baik. Yang nggak baik-baik itu kan netizen. Sebelum ada video, aku bikin video. Dari aku SMA pun aku udah kayak gitu sama papa. Sensasi Hot, setiap hari jam 9 pagi. Sajian berita terkini untuk mengawali harimu. Cari informasi penting, kami kasih yang valid. Singkat, padat, dan mudah dimengerti. Selalu update setiap hari di TV kamu. Bebas clickbait, bebas hoax, dijamin terpercaya. Dikemas menjadi satu informasi yang akurat. Seorang wanita jadi korban penjamretan hingga terseret di jalanan. Imbas hujan lebat membuat sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Fakta 62, setiap hari jam 8 pagi, hanya di MDTV. Udah gak sabar loh, bilang cinta gitu sama dokter Sultan. Jika cinta sama dokter. Dari desa ke kota, perjuangan gadis lugu bekerja keras menghadapi realita. Cucu nenek itu ngerayu anak saya, membuatnya lengket, dan meninggalkan tunangannya. Iya. Terjebak cinta segitiga. Diperankan oleh bintang tanah air, Chelsea Olivia, Evan Sanders. Antara Cinta dan Dusta, setiap hari jam 8.50 malam. MDTV, drama nomor 1. Kisah Fitri dan Farel semakin dramatis. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan Farel. Suami saya bukan pembunuh, Mbak. Ini semua belum seberapa.
Cinta Fitri Season 3 setiap hari jam 1 siang. Udah gak sabar loh bilang cinta gitu sama dokter Sultan. Jika cinta sama dokter. Dari desa ke kota, perjuangan gadis Lubi bekerja keras menghadapi realita. Cucu nenek itu ngerayu anak saya, membuatnya lengket, dan meninggalkan tunangannya. Iya. Terjebak cinta segitiga. Diperankan oleh bintang tanah air, Chelsea Olivia, Evan Sanders, Antara Cinta dan Dusta. Setiap hari jam 8.50 malam, MDTV drama nomor 1. Ketika cinta pertama berakhir di pelaminan. Kamu hebat, Alfa. Bisa bersikap sangat dewasa di depan Jihan. Dipenuhi dengan kisah yang semakin menarik. Penyakit yang membunuh Jeffrey saat ini ada di tubuh Jihan. Kupu Malam, setiap hari jam 7:30 malam. Wah, baru guys. Intip keseruan berpetualang menjelajah kuliner Indonesia. Ini pokoknya rempah-rempahnya full, medok banget. Renyah banget. Menu kali ini wajib banget dicobain di rumah. Masak Gas, setiap hari jam 3 sore. Sajian berita terkini untuk mengawali harimu. Cari informasi penting, kami kasih yang valid. Singkat, padat, dan mudah dimengerti. Selalu update setiap hari di TV kamu. Bebas clickbait, bebas hoax, dijamin terpercaya. Dikemas menjadi satu informasi yang akurat. Seorang wanita jadi korban penjamretan hingga terseret di jalanan. Imbas hujan lebat membuat sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Fakta 62, setiap hari jam 8 pagi, hanya di MDTV. Sajian informasi terkini dari para selebriti. Jadi clear, ini perpisahannya baik-baik. Yang nggak baik-baik itu kan netizen. Sebelum ada video, aku bikin video, dari aku SMA pun aku udah kayak gitu sama papa. Sensasi Hot, setiap hari jam 9 pagi. Tak lari ilmu dikejar, tak habis ilmu disebar. Inilah dunia seorang Panji Suryonugroho. Lama berkecimpung di dunia pendidikan, Panji menemukan satu kegelisahan. Perkembangan teknologi kembali memakan korban. Kali ini minat baca anak ia hadapi. Baginya membaca adalah keharusan, kebutuhan vital di era serba digital. Tak ingin larut dalam perilaku kurang sadar pentingnya membaca. Bersama mereka yang peduli, Panji dan Bambi beraksi. Dengan gerobak baca, mereka berbagi literasi. Walaupun itu bukan sesuatu yang salah, tapi angka proporsi dari memegang alat sama membaca buku itu sangat-sangat jauh sekali kalau dibandingkan negara-negara lain. Tapi ternyata minat baca itu sudah ada. Jadi minat baca itu sebenarnya nggak kemana-mana, cuman masalahnya di bacaannya yang nggak ada. Dari data UNESCO, minat baca penduduk Indonesia hanya 0,001%. Artinya, hanya ada 1 orang dari 1.000 penduduk yang masih mau membaca buku. Hadir untuk sebuah gerakan berharap buku jadi sebuah jawaban. Muncul sebuah gagasan. Bagaimana menciptakan media baca yang lebih luas dijangkau semua kalangan. Gerobak inilah yang menjadi saksi ketika sebuah ide dan solusi saling mengisi. Awalnya sebenarnya dari obrolan dari grup WhatsApp aja, teman-teman reuni SMA gitulah. Lalu kita ngobrol-ngobrol perbincangan liar lah sebenarnya. Terus ternyata kita semuanya punya hobi yang sama. Kita sama-sama suka buku. Dan awalnya memang gara-gara kita punya buku yang banyak dan kayak nggak guna gitu, gimana cara manfaatin buku ini. Panji dan Bambi adalah 2 sahabat lama yang tergabung dalam kelompok diskusi bernama Alumni SMA Negeri 3 Semarang. Subkomunitas ini awalnya hanya beranggotakan 15 orang. Himpun kekuatan lebih besar, kini ratusan anggota tergabung dan saling mendukung. Setiap minggu pagi, gerobak baca beroperasi. Selain sebagai gudang literasi,
Sarana ini juga sebagai ajang reuni anggota alma mater tahun 99. Semangat, koordinasi dan kekompakan dipupuk di sini. Pasangan suami istri ini misalnya, keduanya banyak berkecimpung di bidang operasional. Sibuk bekerja sebagai pegawai kantoran tak kurangi semangat mereka perangi kemiskinan literasi negeri. Gerobak Baca digagas menjadi sebuah wadah sosial non-profit, menjemput peminat baca dengan cuma-cuma. Tampilannya menarik, tersusun atas rak-rak dengan 8.000 koleksi, mulai buku sejarah hingga kumpulan sastra puisi. Selain diburu orang tua, Gerobak Baca juga diserbu para bocah. Tak terkurung dalam bilik sekolah, di akhir pekan mereka isi dengan pendidikan. Karena di sini ada taman. Biasanya kalau di taman saya bermain-main, tapi kalau bermain terus sangat bosan. Jadi di sini ada Gerobak Baca, lalu saya membaca Gerobak Baca ini. Buku-buku di sini merupakan sumbangan. Jumlah 8.000 koleksi bacaan dirasa masih di bawah harapan. Perlahan mereka membentuk gerakan Kantong Impian, sebuah depot untuk menampung suplai donasi buku. 11 poin Kantong Impian sudah menyebar di sejumlah daerah, Semarang, Jakarta hingga Pekanbaru. Reboisasi literasi tak puas di lingkup kecil saja. Para penggagas inginkan Gerobak Baca tebarkan ide serupa pada komunitas di luar sana. Harapannya setiap taman di Indonesia akan memiliki satu Gerobak Baca. Begitu banyak taman ada di mana-mana gitu ya Mas. Teman-teman sendiri tercetus ide untuk membuat satu taman, satu gerobak. Bisa dijelaskan Mas Panji? Jadi nanti ketika ada taman kosong, kita tanami satu gerobak baca. Ketika ada taman kosong, kita tanami satu gerobak baca. Besar harapan kita, semua bisa mempunyai gerobak baca di setiap taman, minimal untuk awal di Kota Semarang. Jadi pada awalnya Kota Semarang dulu. Dan mudah-mudahan nanti bisa segera menyebar ke penjuru Nusantara ini. Kampanye anti kemiskinan literasi melalui media sosial juga memantik perhatian para relawan. Rizky Maharani salah satu yang terketuk hati. Seneng aja, karena jadi ketemu orang-orang yang saya pikir mereka sudah punya kesibukan yang lain, yang punya dunia mereka sendiri, yang ternyata masih peduli dengan dunia literasi, terutama untuk ini ya, kegiatan yang non-profit ya kalau kayak gini kan. Jadi ya, jadi ikut terinspirasi sih. Buku adalah sumber pelajaran yang Anda butuhkan dalam mengatasi setiap tantangan. Buku pula lah yang mengantarkan kalian hidup mapan. Dengan membaca, semua ada di genggaman. Pikiran yang luas akan menjadikan hidup tak terbatas. Sudah saatnya peduli tanpa menunggu yang lain lebih dulu beraksi. Dari kapan? Dari sekarang. Dari sebuah gerobak bermuatan ilmu pengetahuan. Aksi mulia, kaya manfaat, mendekatkan buku pada masyarakat. Dari Gerobak Baca kita belajar, memulai aksi nyata untuk Indonesia yang lebih cerdas. Kelakuan liar si gadis hutan dilengkapi dengan komedi dan drama romansa. Cemong, lu ngapain jadi ayam gitu? MD Entertainment Series, Dia Anakku, setiap hari jam 6 sore. Kisah Fitri dan Farel semakin dramatis. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan Farel. Suami saya bukan pembunuh, Mbak. Ini semua belum seberapa. Cinta Fitri Season 3, setiap hari jam 1 siang. Menyuguhkan potret kehidupan manusia. Kamu sudah selingkuh sama lelaki lain. Laki-laki itu lebih kaya, lebih ganteng daripada abang. Abang kan buta, miskin. MDTV Cerita Nyata, setiap hari jam 10 pagi dan jam setengah 12 siang.
Yuk telaah lebih dalam isu-isu hangat yang sedang hits di seantero dunia. Ada kisah cinta dari pasangan yang jarak usianya terpaut 41 tahun. Seperti anak muda, ya. Ada apa dengan dunia? Setiap hari jam 7 pagi. Sajian informasi terkini dari para selebriti. Jadi clear, ini perpisahannya baik-baik. Yang nggak baik-baik itu kan netizen. Sebelum ada video, aku bikin video, dari aku SMA pun aku udah kayak gitu sama papa. Sensasi hot setiap hari jam 9 pagi. Ketika cinta tulus harus terpisahkan. Mempertemukan pada takdir yang rumit. Penuh dengan dilema dan ketegangan. Janganlah kau tinggalkan diri. Diperankan oleh aktor berbakat Randy Pangalila, Mikha Tambayong, Dewi Sandra, Michela Putri, MD Entertainment Series, Nada Cinta. Setiap hari, jam 7.20 malam, MDTV, drama nomor 1. Menelusuri beragam kuliner Nusantara, hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak, MDTV, TV paling drama. Ketika cinta pertama berakhir di pelaminan. Kamu hebat, Alfa. Bisa bersikap sangat dewasa di depan Jihan. Dipenuhi dengan kisah yang semakin menarik. Penyakit yang membunuh Jeffrey saat ini ada di tubuh Jihan. Kupu Malam, setiap hari jam 7:30 malam. Sajian berita terkini untuk mengawali harimu. Cari informasi penting, kami kasih yang valid. Singkat, padat, dan mudah dimengerti. Selalu update setiap hari di TV kamu. Bebas clickbait, bebas hoax, dijamin terpercaya. Dikemas menjadi satu informasi yang akurat. Seorang wanita jadi korban penjamretan hingga terseret di jalanan. Imbas hujan lebat membuat sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Fakta 62, setiap hari, jam 8 pagi, hanya di MDTV. Wah, baru guys. Intip keseruan berpetualang menjelajah kuliner Indonesia. Ini pokoknya rempah-rempahnya full, medok banget. Renyah banget. Menu kali ini wajib banget dicobain di rumah. Masak Gas, setiap hari, jam 3 sore. Sajian berita terkini untuk mengawali harimu. Cari informasi penting, kami kasih yang valid. Singkat, padat, dan mudah dimengerti. Selalu update setiap hari di TV kamu. Bebas clickbait, bebas hoax, dijamin terpercaya. Dikemas menjadi satu informasi yang akurat. Seorang wanita jadi korban penjamretan hingga terseret di jalanan. Imbas hujan lebat membuat sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Fakta 62, setiap hari, jam 8 pagi, hanya di MDTV. Kisah Fitri dan Farel semakin dramatis. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan Farel. Suami saya bukan pembunuh, Mbak. Ini semua belum seberapa. Cinta Fitri Season 3, setiap hari, jam 1 siang. Sajian informasi terkini dari para selebriti. Jadi clear, ini perpisahannya baik-baik. Yang nggak baik-baik itu kan netizen. Sebelum ada video, aku bikin video, dari aku SMA pun aku udah kayak gitu sama papa. Sensasi hot, setiap hari, jam 9 pagi. Ketika cinta pertama berakhir di pelaminan. Kamu hebat, Alfa. Bisa bersikap sangat dewasa di depan Jihan. Dipenuhi dengan kisah yang semakin menarik. Penyakit yang membunuh Jeffrey saat ini ada di tubuh Jihan. Kupu Malam, setiap hari, jam 7:30 malam. Yuk telaah lebih dalam isu-isu hangat yang sedang hits di seantero dunia. Ada kisah cinta dari pasangan yang jarak usianya terpaut 41 tahun. Seperti anak muda, ya. Ada apa dengan dunia? Setiap hari, jam 7 pagi. Menelusuri beragam kuliner Nusantara, hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak, MDTV, TV paling drama. Wah, baru guys. Intip keseruan berpetualang menjelajah kuliner Indonesia. Ini pokoknya rempah-rempahnya full, medok banget. Renyah banget. Menu kali ini wajib banget dicobain di rumah. Masak Gas, setiap hari, jam 3 sore. Uang masih menjadi tebusan bagi mereka yang ingin mengenyam pendidikan. Tak punya modal, mereka akan tertinggal. Tak punya biaya, mereka mengejar beasiswa. Hadir sebagai solusi, Ahmad Hussein coba beraksi. Dari sebuah rongsokan, guru agama ini berjuang atas nama pendidikan. Hussein ciptakan terobosan.
sebuah beasiswa dari hasil penjualan barang bekas agar anak didik tetap dapat naik kelas. Pak Hussein, beasiswa Rosok. Apa sih awal mula tercetusnya akhirnya Pak Hussein ini punya ide beasiswa Rosok ini? Apa latar belakangnya nih Pak? Ketika di tahun 2007, saya ngajar di salah satu tempat, yaitu SMK. Beberapa anak ketika masuk tahun ajaran baru, itu banyak yang terhenti sekolahnya, atau akhirnya keluar. Dengan kondisi seperti ini, 1-2 anak hingga sampai kurang lebih 5 anak, itu menjadi keprihatinan saya. Mereka adalah anak bangsa, mereka adalah penerus bangsa. Akhirnya tercetus dengan munculnya rumah beasiswa Rosok atau barang bekas. Disitulah akhirnya saya berjibaku dengan beberapa teman yang mau saya ajak untuk bergabung sama siswa, khususnya anak-anak OSIS dan Paskibra. Alhamdulillah muncul beasiswa tersebut. Siap semua? 10 tahun sudah, beasiswa Rosok merajut asa, menjaga mimpi anak tak punya biaya agar tetap bersekolah. Dayun salah satunya. Saya termotivasi untuk mendapatkan ranking 1 sampai kelas 3. Terus saya membanggakan Pak Hussein, karena Pak Hussein juga berkata, masalah ekonomi itu urusan belakang, yang penting sekolah. Dunia ini kalau tidak ada ilmu tidak bisa. Buat beli sepatu, buat bayar SPP juga. Jadi Pak Hussein buat aku. Pak Hussein adalah motivasi saya, inspirasi saya. Kalau nggak ada Pak Hussein mungkin saya nggak bisa mendapatkan beasiswa ini dan tidak bisa sekolah. Memberikan sepatu juga nggak bisa. Tak sendiri, bersama 19 relawan yang terdiri dari siswa OSIS dan Paskibra, Hussein membentuk tim khusus mewujudkan beasiswa Rosok. Usai sekolah, mereka berkelompok dan berpencar sesuai arahan, mengumpulkan barang bekas untuk kemudian diperjualbelikan. Melalui cara ini pula, nilai-nilai kehidupan coba Hussein tanamkan pada siswa-siswi relawan. Kalau nilai-nilai yang diajarkan sama Pak Hussein adalah saling menolong, karena menolong itu sangat indah di mata Tuhan. Dan pelajaran-pelajaran yang dikasih sama Pak Hussein, aku terima dengan sangat baik. Di mana pelajaran itu membuat diri saya tambah lebih indah di masa depan nanti. Menggunakan motor pribadi, barang apapun Hussein dan relawan angkut, mulai dari buku bekas, kardus, hingga besi tua. Usai terkumpul, waktunya kembali ke sekolah, memilah barang-barang yang akan dijual ke pengepul. Dari hasil penjualan barang bekas, dalam sebulan biasanya Hussein mengantongi 1 hingga 3 juta rupiah. Dari rongsokan ini pula, mimpi lebih dari 25 anak sudah ia wujudkan. Tak hanya sekolah menengah, melainkan hingga jenjang kuliah. Waktu itu saya kelas 2 SMK, Mbak. Belum bayar SPP selama 2 bulan. Nah, kebetulan kalau saya belum bayar SPP selama 2 bulan itu saya nggak bisa ikut ujian nih, Mbak. Waktu itu saya dibantu sama Pak Hussein untuk mendapatkan biaya beasiswa Rosok ini. Dan alhamdulillah saya bisa ikut ujian, Mbak. Tanpa adanya beasiswa Rosok ini mungkin saya nggak bisa sampai sekarang, sampai kuliah seperti sekarang ini, Mbak. Pak Hussein berjasa banget bagi saya. Buat saya semangat dan saya nggak ingin mengecewakan Pak Hussein. Apapun caranya saya belajar semaksimal mungkin dan buat beliau bangga gitu, Mbak. Ahmad Hussein mengajarkan kita, rencana hanya sekedar wacana jika tak dibarengi aksi nyata.
Harapannya sederhana, menekan angka putus sekolah di Indonesia, memotivasi anak bangsa menggapai cita-cita. Saya menyadari bahwa andai kata ketika nasib anak kandung saya sendiri, ketika faktor ekonomi menjadi penghalang untuk menuntut ilmu, oleh karena itu kepedulian saya belum bisa memberikan bentuk materi kepada siswa, saya akhirnya mendirikan dengan barang rosok itu. Kemampuan bukan satu-satunya media meraih keberhasilan. Hasil yang kita dapat akan selalu berbanding lurus dengan besarnya kontribusi yang telah kita berikan. Ada kisah menarik di pantai utara Jawa. Soal bagaimana bisa beragam budaya beriringan dalam kebaikan. Semangat toleransi yang membuahkan perubahan. Ajaran agama dan budaya datangnya dari pantai utara Pulau Jawa ini. Assalamualaikum Lasem. Lasem, kota di pantai utara Jawa ini menyimpan beragam kisah hikmah. Sejarah yang saya dengar di kota kecil inilah pernah bersandar para penjelajah dunia. Bangsa Cina salah satunya. Versi kisah lain bahkan bilang, katanya kota Lasem adalah pendaratan pertama bangsa Cina kala memasuki Jawa sekitar abad ketiga. Sejak itu pula, akulturasi antara budaya bangsa Cina dengan pribumi membaur. Membuat kisah klasik yang tengah saya telusuri saat ini. Jadi paham sekarang kenapa Lasem sering disebut Tiongkok kecil. Salah satu penggalan sejarahnya katanya ada di kelenteng yang mau saya datangi ini. Namanya Kelenteng Gyo Yongbyo. Yang membedakan kelenteng ini daripada kelenteng lain adalah ada loh satu orang sosok Indonesia yang diabadikan di altar. Nah, beliau ini namanya Raden Panji Margono. Beliau diabadikan di altar karena perjuangannya melawan VOC bersama para santri dan kaum etnis Tionghoa. Hanya ada di sini di Lasem, sosok Indonesia di altar. Yang makin bikin saya takjub adalah fakta bahwa kelenteng ini dibangun sebagai penghormatan terhadap 3 pahlawan Lasem. Meski ketiganya berasal dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Bahkan sejak dulu, semangat toleransi nyata membuahkan perubahan. Termasuk berdirinya salah satu pesantren tertua di Lasem tahun 1916 yang lalu. Pesantren Al-Hidayat Lasem namanya.
Bahkan di sini ada satu program khusus yang fokus soal kerukunan umat. Namanya program Hikayat Toleransi Lasem. Assalamualaikum. Mbak Bella, Assalamualaikum Mbak. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Ini lagi ngapain? Lagi ngajar? Iya, lagi belajar online. Wah. Jalan-jalan sambil menelusuri bagaimana kehidupan toleransi terbentuk di sini. Pesantren Al-Hidayah didirikan kakek buyut Bella, Mbah Maksum namanya. Selain pendiri pesantren, Mbah Maksum juga ikut berjuang mendirikan Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Soal Hikayat Toleransi Lasem, Bella juga bilang pengasuh pondok memang membuat program tersebut sebagai syiar bahwa Islam memang diturunkan ke muka bumi dengan penuh kedamaian dan keselamatan bagi siapapun. Sajian berita terkini untuk mengawali harimu. Cari informasi penting, kami kasih yang valid. Singkat, padat, dan mudah dimengerti. Selalu update setiap hari di TV kamu. Bebas clickbait, bebas hoax, dijamin terpercaya. Dikemas menjadi satu informasi yang akurat. Seorang wanita jadi korban penjamretan hingga terseret di jalanan. Imbas hujan lebat membuat sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Fakta 62, setiap hari, jam 8 pagi, hanya di MDTV. Kelakuan liar si gadis hutan. Dilengkapi dengan komedi dan drama romansa. Emang lu ngapain jadi ayam gitu? MD Entertainment Series, Dia Anakku, setiap hari, jam 6 sore. Menelusuri beragam kuliner Nusantara, hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak. MDTV, TV paling drama. Menyuguhkan potret kehidupan manusia. Kamu sudah selingkuh sama lelaki lain. Laki-laki itu lebih kaya, lebih ganteng daripada abang. Abang kan buta, miskin. MDTV cerita nyata, setiap hari, jam 10 pagi dan jam setengah 12 siang. Sajian informasi terkini dari para selebriti. Jadi clear, ini perpisahannya baik-baik. Yang nggak baik-baik itu kan netizen. Sebelum ada video, aku bikin video, dari aku SMA pun aku udah kayak gitu sama papa. Sensasi hot, setiap hari, jam 9 pagi. Tayang perdana dengan episode paling baru, persahabatan penuh tawa. Adit dan kawan-kawan siap temani hari ini. Oke banget, sip, mantap ini, profesional. Adit Sopo Jarwo, setiap hari, jam 4.15 sore. Yuk telaah lebih dalam isu-isu hangat yang sedang hits di seantero dunia. Ada kisah cinta dari pasangan yang jarak usianya terpaut 41 tahun. Seperti anak muda, ya. Ada apa dengan dunia? Setiap hari, jam 7 pagi. Ketika cinta pertama berakhir di pelaminan. Saya terima nikah dan kawinnya Jihan Lestari. Inti ujian aku dalam kawin tersebut dibayar tunai. Menghadirkan simpati dan cinta yang baru. Kamu hebat, Alfa. Bisa bersikap sangat dewasa di depan Jihan. Dipenuhi dengan kisah yang semakin menarik. Penyakit yang membunuh Jeffrey saat ini ada di tubuh Jihan. Jihan. Padahal kalau kamu sama aku, kamu bisa hidup enak. MD Entertainment Series, Kupu Malam. Setiap hari, jam 7:30 malam. Ketika cinta tulus harus terpisahkan. Mempertemukan pada takdir yang rumit. Penuh dengan dilema dan ketegangan. Janganlah kau tinggalkan diri. Diperankan oleh aktor berbakat. Randy Pangalila, Mikha Tambayong, Dewi Sandra, Michela Putri. MD Entertainment Series, Nada Cinta. Setiap hari, jam 7.20 malam. MDTV, drama nomor 1. Di sini nanti ada kamar masyarakat.
ada gereja juga, ada kelenteng. Itu jadi satu jalan, Mbak. Wow, di jalan ini? Iya, di jalan ini. Nah, di sini biasanya anaknya Mbah Maksum, Mbah Zah, Mbah Ali Nukman sering jalan-jalan juga ke tetangga-tetangga sini. Gitu. Nanti kalau Mbah Ali Nukman dulu tuh sering badmintonan sama Chinese sini, sore-sore, kongko-kongko. Seru banget ya? Iya. Mari, Mas. Iya, hati-hati Mbak Bella. Harus miring. Mari, Mbak. Nah, Bella tunjukkan saya lokasi lain yang tak kalah syarat dengan semangat kerukunan. Ini dia, Masjid Jami Lasem. Masjid ini bisa dibilang spesial karena memiliki ornamen khusus dan nuansanya perpaduan budaya Hindu dan Muslim di Lasem. Mustaka namanya. Namun harap diingat, mustaka ini hanya simbol toleransi antara dua agama. Sehingga terpasang tanpa ada maksud penyembahan apapun ya. Saya jadi ingat salah satu surah di Al-Quran yang meminta kita berlaku adil dan berbuat baik pada sesama, tidak melihat perbedaan agama. Sungguh perjalanan singkat yang memberi hikmah. Saya teringat satu pesan yang Allah wahyukan dalam Al-Quran. Tolong menolonglah kita dalam suatu kebaikan. Mungkin prinsip ini yang secara turun-temurun diingatkan para orang tua kepada anak-anaknya di Lasem. Supaya mereka jangan sampai lupa bahwa kedamaian yang mereka rasakan ini bisa terjalin dalam satu ikatan kebaikan. Bella masih menemani saya. Lanjut tur hikayat toleransi Lasem. Katanya saya mau diajak bertemu Gus Zaim, pimpinan pondok pesantren unik bernuansa Cina. Kebinekaan atau keberbedaan itu dijadikan sebagai penguat, dijadikan sebagai kekuatan. Salah satu yang menarik perhatian saya di sini, yakni diskusi soal ilmu tasamuh dengan Gus Zaim. Tasamuh bisa dibilang pengingat bagi kita Muslim agar berbuat baik tanpa pandang bulu. Apapun agamanya, apapun etnisnya, apapun sukunya, ketika kita ini manusia ya sama dalam konteks kemanusiaan. Jadi itu makna sebenarnya yang juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah masuk di Madinah dengan nama Yastrib. Kemudian Rasulullah mengganti nama Yastrib menjadi Madinah, diambil dari kata tamadun. Jadi lebih berprinsip kepada kesamaan budaya, berprinsip kepada perilaku, berprinsip kepada rasa gitu. Dengan tadi Gus Zaim cerita tentang contoh kisah tasamuh gitu ya, ada nggak seseorang yang mungkin karena itu tergerak gitu untuk lebih mengenal Islam lebih dalam dan jadi jatuh cinta sama Islam? Ada di sini contohnya. Kebetulan cucunya itu mondok di sini. Oh ya? Namanya Olivia, sama kakaknya dia namanya Jabir. Ini Mbak, ini Olive. Kisah keluarga mu'alaf yang Gus Zaim ceritakan menarik perhatian saya.
Namanya Olivia Javina, santriwati penghafal Al-Quran dari pesantren Kauman. Aku kenalin sama Eyang. Olivia pun membolehkan saya untuk mengenalnya lebih jauh, termasuk keluarganya. Olivia berkisah tentang nuansa keberagaman dalam keluarganya. Meski ayah ibunya Muslim, sebagian keluarga besarnya ternyata beragama Katolik. Pun di rumah, yang sekarang ia tinggali bersama orang tua dan kakek neneknya, masih ada altar tempat berdoa yang biasa digunakan keluarga besarnya untuk mendoakan leluhur. Meski demikian, Olivia dan orang tuanya tak lagi menggunakan altar tersebut. Mereka mendoakan leluhur sebagaimana Islam mengajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Walaupun kita di sini sebagai minoritas, tapi kita kan tujuan hijrah kan juga tentunya harus selalu menunjukkan toleransi. Yang pertama karena kita berada di keluarga yang beraneka macam kepercayaan dan agama, dan itu yang akan bukan semakin menjauh tapi semakin mendekat gitu. Keluarga malah kepengen kenal Islam lebih dekat. Kisah soal bagaimana Olivia menjadi Muslim ternyata berawal dari kisah cinta kedua orang tuanya. Semenjak itu pula, kekuatan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menguatkan hubungan Olivia dengan keluarga besarnya. Liv, abis dari pesantren, pas pulang, banyak keluarga di rumah, seneng gak sih? Seneng banget, apalagi kan aku jarang pulang. Kalau keluarga sih sering kesini, tapi aku yang jarang main ke rumah. Karena kamu di pesantren ya, sibuk ngafalin Quran. Masya Allah, terkadang saya lupa bagaimana Allah menunjukkan kuasanya dari hal-hal kecil yang dekat dengan kita. Tugas kita tentu saja mensyukurinya, sebagaimana yang Allah ingatkan, bahwa semua yang ia aturkan selalu syarat dengan makna dan pelajaran. Allah alimun bizatis sudur. Shadaqallahul adzim. Sajian berita terkini untuk mengawali harimu. Cari informasi penting, kami kasih yang valid. Singkat, padat, dan mudah dimengerti. Selalu update setiap hari di TV kamu. Bebas clickbait, bebas hoax, dijamin terpercaya. Dikemas menjadi satu informasi yang akurat. Seorang wanita jadi korban penjamretan hingga terseret di jalanan. Imbas hujan lebat membuat sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Fakta 62, setiap hari, jam 8 pagi, hanya di MDTV. Kisah Fitri dan Farel semakin dramatis. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan Farel. Suami saya bukan pembunuh, Mbak. Ini semua belum seberapa. Cinta Fitri Season 3, setiap hari, jam 1 siang. Sajian informasi terkini dari para selebriti. Jadi clear, ini perpisahannya baik-baik. Yang nggak baik-baik itu kan netizen. Sebelum ada video, aku bikin video, dari aku SMA pun aku udah kayak gitu sama papa. Sensasi hot, setiap hari, jam 9 pagi.
Ketika cinta pertama berakhir di pelaminan, Kamu hebat, Alfa. Bisa bersikap sangat dewasa di depan Jihan. dipenuhi dengan kisah yang semakin menarik. Penyakit yang membunuh Jeffrey saat ini ada di tubuh Jihan. Kupu Malam, setiap hari jam 7:30 malam. Yuk telah lebih dalam isu-isu hangat yang sedang hits di seantero dunia. Ada kisah cinta dari pasangan yang jarak usianya terpaut 41 tahun. Seperti anak muda, ya. Ada apa dengan dunia? Setiap hari jam 7 pagi. Menelusuri beragam kuliner Nusantara, hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak. MDTV, TV paling drama. Gua baru guys. Intip keseruan berpetualang menjelajah kuliner Indonesia. Ini pokoknya rempah-rempahnya full, medok banget. Renyah banget. Menu kali ini wajib banget dicobain di rumah. Masak Gas, setiap hari jam 3 sore. Tayang perdana dengan episode paling baru, persahabatan penuh tawa. Adit dan kawan-kawan siap temani hari ini. Oke banget. Sip, mantap ini. Profesional. Adit Sopo Jarwo, setiap hari jam 4:15 sore. Ketika cinta tulus harus terpisahkan. Mempertemukan pada takdir yang rumit. Penuh dengan dilema dan ketegangan. Janganlah kau tinggalkan diri. Diperankan oleh aktor berbakat Randy Pangalila, Mikha Tambayong, Dewi Sandra, Michela Putri. MD Entertainment Series Nada Cinta, setiap hari jam 7:20 malam. MDTV, drama nomor 1. Kelakuan liar si gadis hutan dilengkapi dengan komedi dan drama romansa. Emang lu ngapain jadi ayam gitu? MD Entertainment Series Dia Anakku, setiap hari jam 6 sore. Sajian berita terkini untuk mengawali harimu. Cari informasi penting, kami kasih yang valid. Singkat, padat, dan mudah dimengerti. Selalu update setiap hari di TV kamu. Bebas clickbait, bebas hoax, dijamin terpercaya. Dikemas menjadi satu informasi yang akurat. Seorang wanita jadi korban penjamretan hingga terseret di jalanan. Imbas hujan lebat membuat sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Fakta 62, setiap hari jam 8 pagi hanya di MDTV. Kelakuan liar si gadis hutan dilengkapi dengan komedi dan drama romansa. Emang lu ngapain jadi ayam gitu? MD Entertainment Series Dia Anakku, setiap hari jam 6 sore. Menelusuri beragam kuliner Nusantara. Dan air ini seger banget pemirsa. Terus sekarang Berta dapat yang adem-adem. Ternyata capeknya cukup bayar banget. Karena apa? Nyampe sana kita langsung turun dengan teknik rapping pakai tali tadi 20 meter. Sampai bawah dapat air. Jadi lagi yuk. Keseruan canyoning belum selesai sampai di sini pemirsa. Berta masih harus menyusuri sungai yang dipenuhi oleh bebatuan yang cukup licin. Dalam canyoning, kita akan dikenalkan dengan beberapa teknik yang akan digunakan, yaitu meloncati batu yang satu ke batu yang lain dengan mempertimbangkan kekokohan batu terlebih dahulu. Selain itu, kita juga diharuskan berenang menyusuri sungai. Jangan khawatir tenggelam pemirsa, kan udah ada pelampung. Nah, spot seru selanjutnya, yang ini nih pemirsa, cliff jumping. Hai, tadi gue lihat kan lonjakan tidak indah. Soalnya Berta bisa loncat pemirsa. Tapi seru banget. 3 meter, sama 3 meter, kecil. Mau tahu kan? Kesini aja kalau mau tahu. Mau nyobain loncat, sambil rapping, sambil pokoknya usuri sungai. Ini namanya canyoning. Kita masih banyak lagi nih ke depan. Sampai ke sini. Oke, ikutin terus ya. Setelah menyusuri sungai di bawah rimbunan pohon, Berta masih tetap harus menyusuri sungai lagi pemirsa. Tapi kali ini, Berta dihadapkan dengan area terbuka yang cukup luas loh. Wah, Berta jadi makin semangat.
Di area sungai yang terbuka ini, kita akan melakukan keseruan yang nggak kalah dari sebelumnya. Namanya water sliding. Favorit Berta nih pemirsa. Kita akan berselancar kayak perosotan, tapi di air. Lihat nih. Oh iya, spot water slide ini banyak sekali loh. Aduh, Berta jadi ketagihan nih. Perlu diperhatikan juga pemirsa, bagaimana posisi tangan dan badan dalam meluncur ini. Karena keamanan itu adalah yang utama. Ingat ya. Halo pemirsa, lagi dan lagi. Dingin banget ini, airnya lagi dingin dari yang atas tadi. Tapi kayaknya makin seru, katanya kita bakal nyampe ke apa tadi tuh, terjun 5 meter ya, 5 meter. Kita mau terjun lagi nih 5 meter terakhir ya. Oke, berenangnya 50 meter. Oke. Dingin banget pemirsa, dadah. Sebelum sampai ke titik finish, Berta harus melewati 2 rintangan lagi, yaitu satu titik water slide yang cukup tinggi ini nih. Dan juga berenang sejauh 50 meter. Serunya nggak habis-habis nih pemirsa. Lagi kita akan menuju ke loncatan terakhir, satu kali lagi nih pemirsa. Dari yang tadi Berta bilang tinggi. Nah, petualangan canyoning ini ditutup dengan loncat dari tebing ini nih pemirsa. Aduh, berani nggak ya? Oke pemirsa, akhirnya Berta nyampe juga nih ke titik finish. Jadi Berta yang harus Berta lakukan adalah melompat ke kedung yang kedalamannya 5-6 meter. Bayangin kan, lebih tinggi dari yang tadi. Buat kalian nih yang mau menyatu dengan alam, nyesel banget pokoknya kalau nggak kesini. Tadi udah lihat banget kan keseruannya Berta, sampai kepleset lah, mana. Pokoknya nih seru banget. Oke, udahlah Berta mau terjun dulu. Sampai jumpa di bawah. Dadah, sampai ketemu di bawah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Itulah tadi petualangan Berta canyoning bersama tim pengelola Batu Raden Adventure Forest yang baik hati. Buat kalian yang ingin mencoba keseruan canyoning di sini, pas banget buat liburan keluarga, teman-teman kantor, atau liburan-liburan sekolah. Di sini dijamin puas banget dan gak bakal nyesel. Dan yang paling penting adalah safety. Sajian berita terkini untuk mengawali harimu. Cari informasi penting, kami kasih yang valid. Singkat, padat, dan mudah dimengerti. Selalu update setiap hari di TV kamu. Bebas clickbait, bebas hoax, dijamin terpercaya. Dikemas menjadi satu informasi yang akurat. Seorang wanita jadi korban penjamretan hingga terseret di jalanan. Imbas hujan lebat membuat sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Fakta 62, setiap hari, jam 8 pagi, hanya di MDTV. Menelusuri beragam kuliner Nusantara, hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak, MDTV, TV paling drama. Tayang perdana dengan episode paling baru, persahabatan penuh tawa. Adit dan kawan-kawan siap temani hari ini. Oke banget, sip, mantap ini, profesional. Adit Sopo Jarwo, setiap hari, jam 4.15 sore. Sajian informasi terkini dari para selebriti. Jadi clear, ini perpisahannya baik-baik. Yang nggak baik-baik itu kan netizen.
Sebelum ada video, aku bikin video, dari aku SMA pun aku udah kayak gitu sama papa. Sensasi Hot, setiap hari jam 9 pagi. Kisah Fitri dan Farel semakin dramatis. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan Farel. Suami saya bukan pembunuh, Mbak. Ini semua belum seberapa. Cinta Fitri season 3, setiap hari jam 1 siang. Wah, baru guys. Intip keseruan berpetualang menjelajah kuliner Indonesia. Ini pokoknya rempah-rempahnya full, medok banget. Renyah banget. Menu kali ini wajib banget dicobain di rumah. Masak Gas, setiap hari jam 3 sore. Ketika cinta tulus harus terpisahkan. Mempertemukan pada takdir yang rumit. Penuh dengan dilema dan ketegangan. Janganlah kau tinggalkan diri. Diperankan oleh aktor berbakat Randy Pangalila, Mika Tambayong, Dewi Sandra, Michelle Putri. MD Entertainment Series Nada Cinta, setiap hari jam 7.20 malam. MDTV, drama nomor 1. Janganlah kau tinggalkan diri. Ketika cinta tulus harus terpisahkan. Mempertemukan pada takdir yang rumit. Nada Cinta, setiap hari jam 7.20 malam. Kelakuan liar si gadis hutan. Dilengkapi dengan komedi dan drama romansa. Emang lu ngapain jadi ayam gitu? MD Entertainment Series, Dia Anakku, setiap hari jam 6 sore. Yuk telaah lebih dalam isu-isu hangat yang sedang hits di seantero dunia. Ada kisah cinta dari pasangan yang jarak usianya terpaut 41 tahun. Seperti anak muda, ya. Ada apa dengan dunia? Setiap hari jam 7 pagi. Ya, pemirsa, tadi kan udah lihat Berta main canyoning di Baturadin Adventure Forest nih. Sekarang giliran Prof Berta nih nyobain makanan Banyumas yang ada di sini. Mana ya? Tadi katanya ada di dekat sini. Itu tuh, warung koboi. Cobain nih. Kita cobain aja masuk. Masih terletak di kecamatan yang sama, Baturadèn. Berta menemukan sebuah tempat kuliner legendaris di sini. Namanya Warung Koboi. Dan ternyata warung ini sudah ada sejak tahun 1980-an loh pemirsa. Buat kalian yang merindukan sensasi makanan pedesaan dan mirip dengan masakan ibu di rumah, Warung Koboi ini patut kalian coba. Gak hanya suasananya yang akan membawa memori kalian kembali pada rumah, tapi juga menu-menunya. Pemirsa, nah Berta sekarang udah sama ibunya nih. Berta mau tanya-tanya tentang warung koboi ini. Kenapa sih warung ini namanya warung koboi? Itu ya yang pada bikin nama itu yang makan di sini itu. Oh, zaman dulu dari ya, zaman dulu sering makan di sini. Ya. Kenapa ibu memilih tema seperti ini? Memilih suasananya tuh tetap asri, tetap adem. Ya, gimana yang pada seneng aja gitu, yang dingin ya. Biar makannya panas, tempatnya dingin. Iya, jadi pas ya Bu ya. Iya. Nah Ibu, Berta mau langsung cobain aja ya, Mas. Iya. Dicobain. Nah pemirsa, nih Berta belum pesen aja makanannya udah pada nyampe nih. Sekarang tinggal Berta cobain nih makanannya. Sama piring. Iya, piringnya iya nanti di situ. Oke pemirsa. Ya. Ibu udah makan belum Bu? Udah. Saya makan dulu ya Bu. Sepiring ayam goreng kampung, sambal ulek, tempe goreng, dan oseng pakis kecombrang di hadapan Berta sungguh mempesona indera perasa Berta. Gurihnya ayam ungkap yang digoreng garing berpadu dengan sambal ulek istimewa membuat Berta rindu dengan kelezatan masakan ibu. Warung Koboi sukses membuat Berta seolah berada di rumah. Ayam goreng kampung khas Warung Koboi ini empuk dan bumbunya meresap sampai ke dalam. Sedangkan sambalnya, nendang banget. Ngomong-ngomong, oseng pakis ini merupakan salah satu makanan khas di sekitar Baturadèn loh pemirsa.
Walaupun warungnya terbilang sederhana, tapi soal cita rasa, masakan di warung ini membuat siapa saja yang pernah datang akan kembali dan kembali lagi. Salah satu yang membuat cita rasa masakan di warung Koboi berbeda adalah cara memasak di sini yang masih menggunakan kayu bakar dengan tungku yang masih sangat tradisional atau biasa disebut pawon. Jika kalian ingin datang ke tempat ini, kalian bisa datang ke Jalan Raya Barat Baturaden. Pemirsa, tadi udah lihat kan rahasianya kenapa makanan ibu ini enak? Ternyata masaknya masih pakai tradisional pemirsa, pakai kayu bakar, pakai tungku. Pantesan makanannya enak-enak, termasuk tehnya nih. Oh iya, Berta punya rekomendasi nih tempat teh yang enak di Purwokerto. Mau tahu kan tempatnya kayak apa? Check this out. Nah, setelah perut terisi, saatnya cari yang segar-segar. Di Purwokerto, ada kedai minuman yang beda dari yang lain. Untuk para pecinta teh, kedai ini bisa jadi rujukan favorit. Yap, karena kedai minuman ini menjual aneka variasi minuman dengan bahan dasar teh. Kedai yang diberi nama Coco Teh ini berdiri di tahun 2015. Teh sendiri dikenal memiliki beragam manfaat. Selain dapat melarutkan lemak karena mengandung essential oil, teh juga dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke. Tak hanya itu, kandungan polifenol yang terkandung dalam teh merupakan antioksidan yang baik untuk mencegah kanker. Bahkan 100 kali lebih efektif dibanding vitamin C. Konsepnya sederhana sebenarnya kalau kenapa ngambil teh, karena kebanyakan dari kita teman-teman yang bikin itu suka minum teh, sesimpel itu. Dan kebetulan di Purwokerto juga kayaknya belum ada tuh kedai-kedai konsepnya teh, kebanyakan warung kopi. Dan kita ngasih alternatif aja sih buat teman-teman yang suka teh dengan berbagai macam racikan, itu main aja ke Coco Teh. Di Coco Teh, kalian bisa menemukan teh dalam beragam variasi. Seperti Coco Teh ini nih pemirsa, perpaduan antara coklat dan teh. Lalu ada teh tarik kincin, teh tarik khas dari Coco Teh. Yang ini teh mawarni yang bentuknya cantik berwarna-warni. Minuman, kedai teh ini juga menyediakan makanan yang siap menggoyang lidah kalian. Salah satu yang menjadi favorit pengunjung adalah samanta. Samanta adalah olahan tahu yang dibalut dengan tepung crispy berlumur saus asam manis. Di sini kalian juga bisa menjajal Pikachu dan Oreo turtle sebagai teman ngeteh kalian.
Udah nggak sabar loh, bilang cinta gitu sama dokter Sultan. Ketika cinta sama dokter. Dari desa ke kota, perjuangan gadis Lugu bekerja keras menghadapi realita. Cucu nenek itu ngerayu anak saya, membuatnya lengket, dan meninggalkan tunangannya. Iya. Terjebak cinta segitiga. Diperankan oleh bintang tanah air, Chelsea Olivia, Evan Sanders, Antara Cinta dan Dusta. Setiap hari, jam 8.50 malam, MDTV drama nomor 1. Kelakuan liar si gadis hutan. Dilengkapi dengan komedi dan drama romansa. Emang lu ngapain jadi ayam gitu? MD Entertainment Series, Dia Anakku, setiap hari jam 6 sore. Tayang perdana dengan episode paling baru, persahabatan penuh tawa. Adit dan kawan-kawan siap temani harimu. Oke banget, sip, mantap ini, profesional. Adit Sopo Jarwo, setiap hari jam 4.15 sore. Sajian berita terkini untuk mengawali harimu. Cari informasi penting, kami kasih yang valid. Singkat, padat, dan mudah dimengerti. Selalu update setiap hari di TV kamu. Bebas clickbait, bebas hoax, dijamin terpercaya. Dikemas menjadi satu informasi yang akurat. Seorang wanita jadi korban penjamretan hingga terseret di jalanan. Imbas hujan lebat membuat sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Fakta 62, setiap hari jam 8 pagi, hanya di MDTV. Wah, baru guys. Intip keseruan berpetualang menjelajah kuliner Indonesia. Ini pokoknya rempah-rempahnya full, medok banget. Renyah banget. Menu kali ini wajib banget dicobain di rumah. Masak Gas, setiap hari jam 3 sore. Ketika cinta pertama berakhir di pelaminan. Kamu hebat, Alfa. Bisa bersikap sangat dewasa di depan Jihan. Dipenuhi dengan kisah yang semakin menarik. Penyakit yang membunuh Jeffrey saat ini ada di tubuh Jihan. Kupu Malam, setiap hari jam 7:30 malam. Menelusuri beragam kuliner Nusantara, hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak, MDTV, TV paling drama. Yuk telaah lebih dalam isu-isu hangat yang sedang hits di seantero dunia. Ada kisah cinta dari pasangan yang jarak usianya terpaut 41 tahun. Seperti anak muda, ya. Ada apa dengan dunia? Setiap hari, jam 7 pagi. Sajian informasi terkini dari para selebriti. Jadi clear, ini perpisahannya baik-baik. Yang nggak baik-baik itu kan netizen. Sebelum ada video, aku bikin video, dari aku SMA pun aku udah kayak gitu sama papa. Sensasi Hot, setiap hari, jam 9 pagi. Kisah Fitri dan Farel semakin dramatis. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan Farel. Suami saya bukan pembunuh, Mbak. Ini semua belum seberapa. Cinta Fitri Season 3, setiap hari, jam 1 siang. Kalau Bandung terkenal dengan jaket kulitnya, Banyumas juga boleh dong terkenal dengan sandal bandolnya. Sandal bandol adalah singkatan dari ban bodol atau ban yang sudah rusak dan tidak terpakai. Kios sandal bandol banyak ditemukan di Desa Banaran, Kecamatan Pasir Kidul, Purwokerto. Gak perlu khawatir kalau kalian gak sempat datang ke kiosnya, sandal bandol juga sudah dijual online loh. Wih, sekarang mau gaya aja gak perlu repot-repot ya. Selain unik, dengan membeli sandal bandol, kita juga ikut menjaga lingkungan. Karena ban ini merupakan limbah yang tidak dapat terurai dengan mudah loh pemirsa. Dibutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk mengurai satu ban saja. Kebayangkan berapa waktu yang diperlukan untuk mengurai ban bekas satu Indonesia. Sandal bandol sudah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu, sandal bandol menjadi bagian dari sejarah perekonomian di Banyumas. Keterampilan membuat sandal bandol ini didapat para pengrajin secara turun-temurun dari para orang tua. Walaupun kini persaingan semakin ketat dengan banyaknya sandal spons yang dijual di pasaran, sandal bandol masih memiliki banyak peminat. Karena selain unik,
Sandal bandol juga terkenal dengan keawetannya. Mau panas, mau hujan, sudah teruji pemirsa. Seiring waktu, para pengrajin terus berkreasi mengikuti perkembangan zaman. Kalau kata Sidul, biar nggak ketinggalan zaman. Pak Imu adalah salah satu pengrajin sandal bandol yang tetap bertahan hingga kini. Dengan tangan kreatifnya, Pak Imu berhasil menyulap limbah ban bekas menjadi sandal-sandal kece seperti ini pemirsa. Dalam pembuatannya, Pak Imu masih menggunakan alat-alat yang sangat tradisional, seperti pisau, silet, gerenda, dan palu. Sedangkan untuk merangkai setiap elemen dari sandal, ia menggunakan paku kecil. Alatnya cuma peso sama silet. Ya, itu dari bahan itu kan bahan aslinya itu yang masih utuh. Terus dibedel nanti dimal, diblak lah istilahnya ya. Nah, mungkin kalau sudah maju mungkin bisa sistemnya di pon lah ya. Ini digambar tapi udah ada ukurannya loh. Nanti diserut pakai pisau. Untuk membuat satu sandal bandol, biasanya Pak Imu membutuhkan waktu hingga 3 jam. Tapi lama pengerjaan ini juga tergantung dengan model sandal itu sendiri. Semakin rumit, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan. Karena pengerjaannya masih menggunakan cara yang tradisional, dalam sehari Pak Imu hanya dapat memproduksi 5 pasang sandal saja. Menurutnya, jika ingin cepat, maka akan mengurangi kualitas sandal bandolnya. Ya kalau saya itu sebenarnya kalau sekarang itu mengikuti zaman. Di samping model terus kualitasnya juga tak kuatin. Bakat yang dimiliki Pak Imu tidak ia dapatkan begitu saja. Ia sudah dikenalkan dengan sandal bandol sejak kecil. Jadi tangannya sudah lihai saat bersentuhan dengan ban bodol ini. Ya memang saya sejak kecil tuh udah ngeluti ini nih, ngeluti sandal. Cuman ya itu kalau dulu kan spon, yang itu sebenarnya spon bukan bandol. Kalau yang bandol ini yang dari karat semua. Karena terkendala pada modal yang terbatas, sandal bandol handmade buatan Pak Imu ini lebih banyak dipasarkan secara online. Kalau online itu juga ya ada juga sih dari Jakarta, terus dari Jawa Timur juga ada. Yang sudah pernah saya kirim loh. Ya kadang-kadang juga ada yang menanyakan, maksudnya ingin tahu detail, maksudnya dalam arti kok di OLX dilihat nggak kelihatan semua gambarnya. Kalau saya pribadi cuma modal toh. Kalau ada modal itu saya mau beli barang juga ada, terus saya mau ngerekrut tenaga juga ada. Karena kami sendiri nggak punya modal, terus tempat juga seadanya, sehingga kami kan belum bisa melangkah ke sana. Untuk menyesuaikan selera pasar, kini sandal bandol juga dipadukan dengan spons, kulit, karet, dan bahan imitasi sehingga modelnya pun kian variatif. Buat pemirsa yang penasaran atau tertarik memiliki sandal bandol, bisa banget datang langsung ke Banyumas, tepatnya di Desa Banaran. Yuk
telah lebih dalam isu-isu hangat yang sedang hits di seantero dunia. Ada kisah cinta dari pasangan yang jarak usianya terpaut 41 tahun. Seperti anak muda, ya. Ada apa dengan dunia? Setiap hari, jam 7 pagi. Sajian informasi terkini dari para selebriti. Jadi clear, ini perpisahannya baik-baik. Yang nggak baik-baik itu kan netizen. Sebelum ada video, aku bikin video, dari aku SMA pun aku udah kayak gitu sama papa. Sensasi hot, setiap hari, jam 9 pagi. Tayang perdana dengan episode paling baru, persahabatan penuh tawa. Adit dan kawan-kawan siap temani hari ini. Oke banget, sip, mantap ini, profesional. Adit Sopo Jarwo, setiap hari, jam 4.15 sore. Sajian berita terkini untuk mengawali harimu. Cari informasi penting, kami kasih yang valid. Singkat, padat, dan mudah dimengerti. Selalu update setiap hari di TV kamu. Bebas clickbait, bebas hoax, dijamin terpercaya. Dikemas menjadi satu informasi yang akurat. Seorang wanita jadi korban penjamretan hingga terseret di jalanan. Imbas hujan lebat membuat sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Fakta 62, setiap hari, jam 8 pagi, hanya di MDTV. Kisah Fitri dan Farel semakin dramatis. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan Farel. Suami saya bukan pembunuh, Mbak. Ini semua belum seberapa. Cinta Fitri Season 3, setiap hari, jam 1 siang. Udah gak sabar loh. Bilang cinta gitu sama dokter Sultan. Jika cinta sama dokter. Dari desa ke kota, perjuangan gadis lugu bekerja keras menghadapi realita. Cucu nenek itu ngerayu anak saya, membuatnya lengket, dan meninggalkan tunangannya. Iya. Terjebak cinta segitiga. Diperankan oleh bintang tanah air, Chelsea Olivia, Evan Sanders, Antara Cinta dan Dusta. Setiap hari, jam 8.50 malam, MDTV drama nomor 1. Ketika cinta tulus harus terpisahkan. Mempertemukan pada takdir yang rumit. Penuh dengan dilema dan ketegangan. Janganlah kau tinggalkan diri. Diperankan oleh aktor berbakat, Randy Pangalila, Mikha Tambayong, Dewi Sandra, Michela Putri, MD Entertainment Series, Nada Cinta. Setiap hari, jam 7.20 malam, MDTV drama nomor 1. Menelusuri beragam kuliner Nusantara, hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak, MDTV, TV paling drama. Wah, baru guys. Intip keseruan berpetualang menjelajah kuliner Indonesia. Ini pokoknya rempah-rempahnya full, medok banget. Renyah banget. Menu kali ini wajib banget dicobain di rumah. Masak gas, setiap hari, jam 3 sore. Kelakuan liar si gadis hutan. Dilengkapi dengan komedi dan drama romansa. Emang lu ngapain jadi ayam gitu? MD Entertainment Series, Dia Anakku, setiap hari, jam 6 sore. Menyuguhkan potret kehidupan manusia. Kamu sudah selingkuh sama lelaki lain. Laki-laki itu lebih kaya, lebih ganteng daripada abang. Abang kan buta, miskin. MDTV cerita nyata, setiap hari, jam 10 pagi dan jam setengah 12 siang. Menelusuri beragam kuliner Nusantara, hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak, MDTV, TV paling drama. Ketika cinta tulus harus terpisahkan. Mempertemukan pada takdir yang rumit. Penuh dengan dilema dan ketegangan. Janganlah kau tinggalkan diri. Diperankan oleh aktor berbakat, Randy Pangalila, Mikha Tambayong, Dewi Sandra, Michela Putri, MD Entertainment Series, Nada Cinta. Setiap hari, jam 7.20 malam, MDTV drama nomor 1. Wah, baru guys. Intip keseruan berpetualang menjelajah kuliner Indonesia. Ini pokoknya rempah-rempahnya full, medok banget. Renyah banget. Menu kali ini wajib banget dicobain di rumah. Masak gas, setiap hari, jam 3 sore. Sajian berita terkini untuk mengawali harimu. Cari informasi penting, kami kasih yang valid. Singkat, padat, dan mudah dimengerti. Selalu update setiap hari di TV kamu.
Bebas clickbait, bebas hoax, dijamin terpercaya. Dikemas menjadi satu informasi yang akurat. Seorang wanita jadi korban penjamretan hingga terseret di jalanan. Imbas hujan lebat membuat sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Fakta 62, setiap hari, jam 8 pagi, hanya di MDTV. Wah, puas deh rasanya bisa lihat proses bikin sandal dari ban bodol tadi. Nah, sekarang waktunya main nih. Dengar-dengar di Purwokerto ada sekumpulan pemuda yang suka belajar dan bermain bareng anak-anak di desa. Yuk kita samperin. Bermarkas di Jalan Rianto, nomor 94 Purwokerto Utara, komunitas ini menamakan dirinya Bhinneka Ceria. Komunitas ini fokus pada pendidikan, pengabdian, dan pemberdayaan masyarakat. Anggotanya adalah mahasiswa dari berbagai fakultas dan jurusan dari beberapa universitas yang ada di Purwokerto. Dengan anggota awal yang hanya berjumlah 6 orang, kini Bhinneka Ceria telah memiliki puluhan anggota aktif. Mulanya anggota Bhinneka Ceria hanya mengajar anak-anak yang kebetulan bermain di sekitar markas mereka. Seiring berjalannya waktu, Bhinneka Ceria telah memiliki 3 desa binaan, yaitu Dusun Cumbut, Dusun Melung, dan Dusun Peninis. Walaupun mengajar secara cuma-cuma, Bhinneka Ceria dianggap sukses membantu mereka yang membutuhkan tanpa batasan usia. Jadi Bhinneka Ceria itu berdiri tahun 2010, tepatnya 1 Mei. Jadi tepat di Hari Buruh Internasional. Latar belakang berdirinya Bhinneka Ceria itu sendiri sebenarnya kan ini bentuknya komunitas kayak gitu ya, dan beda dengan kayak organisasi semacamnya gitu. Jadi pertama tidak mengikat, tidak terlalu baku aturannya dan lain-lain gitu. Sebenarnya sih simple kayak gitu, karena dulu kebanyakan teman-teman yang membuat itu teman-teman mahasiswa, waktu luang mahasiswa itu sangat banyak. Gambarannya kuliah paling setiap hari cuman maksimal 3 jam lah. 3 jam berarti 24 jam, kurang 3 jam masih ada 21 jam yang kosong, dan kita mencoba memanfaatkan waktu luang mahasiswa itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Sesimpel itu sebenarnya. Bhinneka Ceria sendiri lebih senang menyebut dirinya sekolah rakyat. Hal ini karena mereka terinspirasi oleh tokoh revolusioner Indonesia, Tan Malaka. Ia berkeyakinan bahwa kemerdekaan rakyat hanya bisa diperoleh dengan didikan kerakyatan. Dengan begitu, para siswanya tak hanya pandai, tapi juga berjiwa merdeka dan peduli pada nasib rakyat. Nah, ini nih yang diharapkan Bhinneka Ceria pada anak didiknya. Aktivitas kita sebenarnya fokus di 3 bidang: pemuda, pendidikan, dan pengabdian. Sebenarnya tujuan utamanya ya mempertemukan mahasiswa dengan masyarakat gitu, karena kan hari ini mahasiswa itu jarang yang main ke desa gitu. Kalaupun ke desa kan cuman KKN kayak gitu kan. Jadi simpelnya cuman buat yaudah yuk kenal gimana sih masyarakat itu hidup kayak gitu. Oke, jadi untuk sektor pengajaran atau pengabdian masyarakat di Bhinneka Ceria itu ada di beberapa tempat atau daerah. Pertama di daerah Purbalingga, kemudian untuk di wilayah Banyumas kita ada di beberapa tempat, salah satunya di desa Windujaya ini, kemudian juga di desa Melung, juga di panti asuhan di daerah stasiun Purwokerto juga. Itu untuk sektor pengajaran di Bhinneka Ceria. Jadi, nggak cuma belajar aja ya pemirsa, tapi sedari dini juga ditanamkan nilai-nilai Pancasila. Lihat tuh, anak-anaknya semangat banget ya dengerin kakak-kakaknya.
relawan Bhinneka Ceria sendiri memang pada awalnya karena kita sendiri adalah mungkin dasarnya dari mahasiswa ya. Untuk awal sekitar 2 tahun awal memang kebanyakan mahasiswa, kemudian semakin berkembang kita mencoba memperluas sistem relawan ini juga nggak terbatas di mahasiswa, tapi juga untuk siswa SMA, kemudian juga yang udah kerja, udah lulus, kemudian juga bahkan udah yang berumah tangga, atau bahkan yang mungkin putus sekolah kayak gitu. Kita buka selebar-lebarnya tanpa melihat suku, agama, ras, dan hal-hal lainnya kayak gitu. Kalau aku sendiri sih udah gabung di Bhinneka Ceria sekitar masih 7 bulanan. Kalau aku sendiri sih motivasinya itu emang benar-benar pengen ibaratnya ngajar, karena aku emang di sini di dalam Bhinneka Ceria ini aku diwadahi loh untuk bisa mengajar, apalagi mengajar anak-anak kecil gitu. Aku sendiri juga pengennya kayak gitu. Cara ngajarnya ya biasa aja sih, kayak ngajar anak-anak biasa main tapi belajar juga buat melatih permainan itu untuk melatih motoriknya. Dan di sini tuh kita ngajar bahasa Inggris. Nah, tapi bahasa Inggrisnya nggak cuma kita ngajarin gitu doang loh, tapi kita sambil bermain juga gitu. Memiliki rasa peran dalam kemajuan sebuah bangsa merupakan nilai yang berusaha ditanamkan oleh Bhinneka Ceria sejak pendiriannya. Kemajuan sebuah bangsa ditentukan dari bagaimana karakter manusianya dibentuk melalui pendidikan. Seperti kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang ampuh untuk mengubah dunia. Jangan sampai masyarakat Indonesia hanya menjadi penonton dari kemajuan zaman. Anak-anak adalah tunas bangsa. Sudah seharusnya anak-anak ini mendapatkan kesempatan yang sama besar demi Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Bilang cinta gitu sama dokter Sultan. Jika cinta sama dokter. Dari desa ke kota, perjuangan gadis Lubu bekerja keras menghadapi realita. Cucu nenek itu ngerayu anak saya, membuatnya lengket, dan meninggalkan tunangannya. Iya. Terjebak cinta segitiga. Diperankan oleh bintang tanah air, Chelsea Olivia, Evan Sanders, Antara Cinta dan Dusta. Setiap hari, jam 8.50 malam, MDTV Drama Nomor 1. Tayang perdana dengan episode paling baru, persahabatan penuh tawa. Adit dan kawan-kawan siap temani hari ini. Oke banget, sip, mantap ini, profesional. Adit Sopo Jarwo, setiap hari jam 4.15 sore. Ketika cinta tulus harus terpisahkan, mempertemukan pada takdir yang rumit, penuh dengan dilema dan ketegangan. Janganlah kau tinggalkan diri. Diperankan oleh aktor berbakat Randy Pangalila, Mikha Tambayong, Dewi Sandra, Michela Putri. MD Entertainment Series Nada Cinta, setiap hari jam 7.20 malam, MDTV Drama Nomor 1. Menelusuri beragam kuliner Nusantara hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak. MDTV, TV paling drama. Sajian informasi terkini dari para selebriti. Jadi clear, ini perpisahannya baik-baik. Yang nggak baik-baik itu kan netizen. Sebelum ada video, aku bikin video, dari aku SMA pun aku udah kayak gitu sama papa. Sensasi Hot, setiap hari jam 9 pagi. Sajian berita terkini untuk mengawali harimu. Cari informasi penting,
kami kasih yang valid. Singkat, padat, dan mudah dimengerti. Selalu update setiap hari di TV kamu. Bebas clickbait, bebas hoax, dijamin terpercaya. Dikemas menjadi satu informasi yang akurat. Seorang wanita jadi korban penjamretan hingga terseret di jalanan. Imbas hujan lebat membuat sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Fakta 62, setiap hari, jam 8 pagi, hanya di MDTV. Ketika cinta pertama berakhir di pelaminan. Kamu hebat, Alfa. Bisa bersikap sangat dewasa di depan Jihan. Dipenuhi dengan kisah yang semakin menarik. Penyakit yang membunuh Jeffrey saat ini ada di tubuh Jihan. Kupu Malam, setiap hari, jam 7:30 malam. Kelakuan liar si gadis hutan. Dilengkapi dengan komedi dan drama romansa. Emang lu ngapain jadi ayam gitu? MD Entertainment Series, Dia Anakku, setiap hari, jam 6 sore. Kisah Fikri dan Farel semakin dramatis. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan Farel. Suami saya bukan pembunuh, Mbak. Ini semua belum seberapa. Cinta Fitri Season 3, setiap hari, jam 1 siang. Kelakuan liar si gadis hutan. Kisah tentang perpisahan dan pertemuan tak terduga. Kenapa hatiku langsung tersentuh begitu Fatia mencium tanganku? Dilengkapi dengan komedi dan drama romansa. Emang lu ngapain jadi ayam gitu? Diperankan oleh Aryani Fitriana, Andrew Andika. MD Entertainment Series, Dia Anakku, setiap hari, jam 6 sore. MDTV, drama nomor 1. Kisah Fikri dan Farel semakin dramatis. Itu semua karena kelakuannya Mas Bram. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan Farel. Suami saya bukan pembunuh, Mbak. Penuh ujian cinta. Kebenaran itu pasti akan menemukan jalan. Dan menguras emosi dan air mata. Ini semua belum seberapa. Cinta Fitri Season 3, setiap hari, jam 1 siang. MDTV, drama nomor 1. Ada apa dengan dunia? Kurai ingin memberikan Rafa sebagai bentuk sedekah untuk masjid. Yuk telaah lebih dalam isu-isu hangat yang sedang hits di seantero dunia. Ada kisah cinta dari pasangan yang jarak usianya terpaut 41 tahun. Seperti anak muda, ya. Fakta mencengangkan apa saja yang bisa terungkap? Kasusnya lebih rumit karena jarum masuk ke paru-paru. Ada apa dengan dunia? Setiap hari, jam 7 pagi. MDTV, TV paling drama. Wah, baru guys. Intip keseruan berpetualang menjelajah kuliner Indonesia. Rasanya mantep. Ini pokoknya rempah-rempahnya full, medok banget. Nikmati pengalaman memasak di alam terbuka. Bahan-bahan sudah ready. Langsung aja kalau gitu ya. Dengan resep nikmat khas Nusantara. Mantep sini. Nah, waktunya kita badok. Renyah banget. Menu kali ini wajib banget dicobain di rumah. Masak gas, setiap hari, jam 3 sore. Menyuguhkan potret kehidupan manusia. Tahu apa kamu soal anak? Beranak aja belum pernah. Sebuah kisah tentang pilihan dan harapan. Kamu sudah selingkuh sama lelaki lain. Laki-laki itu lebih kaya, lebih ganteng daripada abang. Abang kan buta, miskin, dan cuma tukang pijat saja. Dalam meraih kebajikan dan tinggalkan kebatilan. MDTV cerita nyata, setiap hari, jam 10 pagi dan jam setengah 12 siang. MDTV, drama nomor 1. Sajian informasi terkini dari para selebriti. Jadi clear, ini perpisahannya baik-baik. Yang nggak baik-baik itu kan netizen. Sebelum ada video-video, aku bikin video, dari aku SMA pun aku udah kayak gitu sama papa. Mengungkap sisi lain kehidupan selebriti tanah air. Nah cuma istri saya kebetulan punya riwayat prematur. Punya anak itu bukan goalnya. Punya anak buatku adalah aku harus menikmati prosesnya. Sensasi hot, setiap hari jam 9 pagi. MDTV. TV paling drama. Pemirsa, Berta lagi baca blog seseorang nih. Bahasanya lucu banget, informatif lagi. Berta jadi penasaran siapa sih yang nulisnya. Oh, Mbak Pungki ternyata namanya pemirsa. Berta jadi pengen ketemu langsung deh. Serunya kayak apa sih kalau ngobrol langsung? Berta mau nyari informasinya ya, bisa ketemu di mana. Oke pemirsa, sekarang Berta udah sama Mbak Pungki nih. Berta mau nanya-nanya seputar dunia anak-anak. Penasaran juga kan? Aku langsung tanya aja ya. Mbak Pungki, Berta mau tanya nih,
Kenapa sih Mbak Pungki itu suka banget sama dunia anak-anak? Karena anak-anak sekarang kan kayak kehilangan hak anak-anak mereka ya. Mereka sekarang tuh lagu-lagu dewasa, tayangan-tayangan televisi anak-anak juga udah jarang banget gitu. Dan anak-anak sekarang tuh lebih senang main gadget daripada main di luar rumah. Betul. Jadi aku pengen memperjuangkan hak anak-anak mereka karena siapa lagi gitu kalau nggak kita gitu, kalau nggak aku kayak. Karena kalau nggak bakal hilang ya kan dengan seiring berkembangnya teknologi. Teknologi. Oke. Terus Berta pernah tahu nih salah satu judul bukunya Mbak Pungki nih yang berjudul Peri-Peri Bersayap Pelangi itu. Nah itu visi misinya pas dulu bikin tuh apa sih Mbak Pungki? Visi misinya itu sebenarnya karena sekarang kan buku dongeng anak itu sebenarnya banyak, tapi daya beli anak-anak itu nggak merata gitu. Anak-anak di kota oke, dia bisa beli buku dongeng di toko buku, tapi anak-anak di pelosok itu enggak. Jadi aku ingin semua punya hak untuk dongeng, meratakan hak dongeng. Terus pengen tahu deh proses pembuatannya itu gimana sih? Proses pembuatan buku peri itu kita swadaya, jadi semua dari kantong sendiri, semua usaha sendiri. Dari duit pribadi berarti? Iya, kita karena yang nulis itu kan 11 ya. Kita ngumpulin duit sendiri, jualannya pun kita sendiri via online, via offline juga. Terus ya keuntungan kita ambil sendiri, akhirnya kita cetak lagi untuk disebarluaskan. Yang gratis itu ya? Yang gratis, jadi semuanya benar-benar dilakukan sendiri karena ya, emang itu niat kita, kami dari awal kayak gitu. Oh niatnya seperti itu berarti dari awal. Itu berapa piece buku? Yang dijual itu 250, yang dibagikan itu 1000. Oke, banyak banget ya ternyata. Oh, iya. Ya Mbak, aku mau nanya nih, Mbak Pungki itu kan suka berdongeng di Kampung Rahayu ya? Ada hal apa sih yang bikin Mbak Pungki itu tertarik berdongeng di sana? Soalnya di sana itu kampung marginal ya. Mungkin semua orang udah tahu di sana banyak pengemis, di sana banyak pengamen gitu. Walaupun nggak semua, tapi banyak yang mendominasi. Jadi aku pengen, ya itulah hak dongeng itu, aku pengen semua anak dapat. Walaupun dia anak pengemis, sekalipun dia anak jalanan gitu. Harus mendapatkan. Dia harus bisa, ternyata bersenang-senang buat anak kecil itu nggak sekedar gadget, nggak sekedar nonton tayangan dewasa gitu. Mereka bisa bersenang-senang dengan dongeng kayak gitu. Terus respon mereka ketika Mbak pertama kali pertama kali ke sana tuh gimana sih? Mereka senang, tapi karena emang mereka biasa di jalan ya. Jadi aku juga sebenarnya kaget awalnya karena mereka itu fokusnya masih kemana-mana gitu. Jadi saat aku bawakan dongeng pertama kali, itu mereka bingung gitu. Ini ngapain sih gitu ya? Ini kayak gitu. Jadi ya akhirnya aku pelan-pelan banget gitu dengan mereka yang jiwanya senang kelayapan gitu, senang keluikan. Jadi aku harus ngumpulin, harus teriak pertama kali, harus kenalin ini loh dongeng itu seru kayak gitu. Sampai akhirnya sekarang mereka udah mulai menikmati, jadi penonton setia istilahnya. Akhirnya kayak gitu. Di sana itu Mbak biasanya tiap hari ada jadwalnya atau tiap hari? Sesempatnya aku. Sempatnya sama teman-teman yang kali ke sana gitu. Berarti kan sekarang tuh udah banyak anak-anak yang berantusias ketika Mbak membawakan suatu dongeng ya. Perasaan Mbak gimana sih ketika anak-anak itu antusias? Ya senang banget ya, karena ternyata mereka menikmati dongeng. Ternyata mereka masih anak kecil biasa. Mereka membutuhkan sebenarnya dunia itu gitu. Ternyata mereka sama kayak anak-anak di kota, kayak anak-anak yang bisa beli buku dongeng gitu. Ternyata mereka juga menikmati kok. Gitu. Jadi aku merasa ya enggak gimana ya, aku ada manfaatnya loh datang ke sini gitu. Alhamdulillah kayak gitu ya. Terus rencana Mbak Pungki itu kedepannya ada nggak sih rencana seputar dunia anak-anak besok yang tahu? Kebetulan aku baru aja bikin buku bareng mereka. Jadi itu buku kecil-kecilan kami, itu nggak disebarluaskan, tapi kita kayak nulis sendiri, mereka yang nulis, terus tokohnya mereka, terus kita bikin buku kecil-kecilan. Itu digabung-gabungin sama Mbak Pungki sendiri, akhirnya disebarkan. Mereka sendiri atau iya, buat mereka sendiri. Jadi udah dicetak 20 Stempar tuh dipajang di perpus mereka sendiri. Jadi mereka kayak bisa baca lagi. Iya, ini loh yang aku bikin gitu. Jadi rencana ke depan sih pengen memperbanyak melibatkan mereka untuk bikin dongeng sendiri. Iya. Oke Mbak Pungki, kalau gitu Berta mau tanya saran-saran untuk teman-teman di rumah, kira-kira apa? Sarannya kita harus mendongengkan masyarakat dan kita harus memasyarakatkan dongeng. Karena anak-anak terus hidup dan zaman terus berkembang, kita harus ngasih mereka hal yang menyenangkan untuk mereka, dan menurut aku itu bisa dikasih dongeng. Iya, banget ya.
Tapi bener juga itu untuk dunia anak-anak tuh nggak ada yang hilang ya. Iya, kalaupun ada hilang, seenggaknya mereka masih merasakan. Iya, pernah merasakan. Oke, pemirsa, tadi udah denger kan seru-serunya Berta ngobrol sama Pungki. Kalau gitu, dadah. Kelakuan liar si gadis hutan dilengkapi dengan komedi dan drama romansa. Cemong, lu ngapain jadi ayam gitu? MD Entertainment Series, Dia Anakku, setiap hari jam 6 sore menyuguhkan potret kehidupan manusia. Kamu sudah selingkuh sama lelaki lain. Laki-laki itu lebih kaya, lebih ganteng daripada abang. Abang kan buta, miskin. MDTV Cerita Nyata, setiap hari jam 10 pagi dan jam setengah 12 siang. Menelusuri beragam kuliner Nusantara, hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak. MDTV, TV paling drama. Ketika cinta tulus harus terpisahkan, mempertemukan pada takdir yang rumit, penuh dengan dilema dan ketegangan. Janganlah kau tinggalkan diri. Diperankan oleh aktor berbakat Randy Pangalila, Mika Tambayong, Dewi Sandra, Michela Putri. MD Entertainment Series, Nada Cinta, setiap hari jam 7.20 malam. MDTV, drama nomor 1. Wah, baru guys. Intip keseruan berpetualang menjelajah kuliner Indonesia. Ini pokoknya rempah-rempahnya full, medok banget. Renyah banget. Menu kali ini wajib banget dicobain di rumah. Masak Gas, setiap hari jam 3 sore. Tayang perdana dengan episode paling baru, Persahabatan Penuh Tawa. Adit dan kawan-kawan siap temani hari ini. Oke banget, sip, mantap ini, profesional. Adit Sopo Jarwo, setiap hari jam 4.15 sore. Sajian informasi terkini dari para selebriti. Jadi clear, ini perpisahannya baik-baik. Yang nggak baik-baik itu kan netizen. Sebelum ada video, aku bikin video, dari aku SMA pun aku udah kayak gitu sama papa. Sensasi Hot, setiap hari jam 9 pagi. Sajian berita terkini untuk mengawali harimu. Cari informasi penting, kami kasih yang valid. Singkat, padat, dan mudah dimengerti. Selalu update setiap hari di TV kamu. Bebas clickbait, bebas hoax, dijamin terpercaya. Dikemas menjadi satu informasi yang akurat. Seorang wanita jadi korban penjamretan hingga terseret di jalanan. Imbas hujan lebat membuat sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Fakta 62, setiap hari jam 8 pagi, hanya di MDTV. Udah gak sabar loh, bilang cinta gitu sama dokter Sultan. Jika cinta sama dokter. Dari desa ke kota, perjuangan gadis lugu bekerja keras menghadapi realita. Cucu nenek itu ngerayu anak saya, membuatnya lengket, dan meninggalkan tunangannya. Iya. Terjebak cinta segitiga. Diperankan oleh bintang tanah air, Chelsea Olivia, Evan Sanders, Antara Cinta dan Dusta. Setiap hari jam 8.50 malam. MDTV, drama nomor 1. Kelakuan liar si gadis hutan dilengkapi dengan komedi dan drama romansa. Cemong, lu ngapain jadi ayam gitu? MD Entertainment Series, Dia Anakku, setiap hari jam 6 sore. Kisah Fitri dan Farel semakin dramatis. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan Farel. Suami saya bukan pembunuh, Bang. Ini semua belum seberapa. Cinta Fitri Season. Kebakaran mendorong api ke ribuan rumah di timur laut kota Alberta di jantung Kanada. Ganasnya api membuat pihak berwenang kewalahan untuk memadamkan api yang telah menghanguskan 7.500 hektar lahan. Pihak berwenang meminta